Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Di sebuah desa yang sunyi di Jawa Barat, berdiri sebuah warung tua. Saat hujan turun, Pak Asep, sang pemilik, sering terlihat berbicara sendiri menatap rintik hujan. Warga desa tidak berani mengganggu, karena mereka tahu Pak Asep sedang menyapa keluarganya yang hilang ditelan kabut misterius 20 tahun lalu. Kisah ini bermula dari keluarga yang retak. Sari, istri pertama Pak Asep, terjebak dalam lingkaran perjudian yang gelap. Baginya, uang lebih penting daripada tangisan anak-anaknya. Suatu malam, Sari pulang dengan tangan hampa dan emosi yang meledak. Kenapa rumah ini isinya cuma tangisan? Asep, kau pasti menyembunyikan uang belanja lagi kan? Berikan padaku, aku butuh modal untuk membalikan keadaan. Budi dan Siti, dua malaikat kecil itu, hanya bisa memeluk kaki ayah mereka. Mereka tidak mengerti kenapa ibu mereka berubah menjadi monster. Ibu, jangan marah. Budi janji nggak akan minta makan lagi. Budi minum air saja. Mendengar itu, hati Pak Asep hancur. Demi menyelamatkan jiwa anak-anaknya dari trauma, ia memilih berpisah. Sari pergi dengan sumpah serapah, meninggalkan luka yang dalam. Waktu berlalu, Pak Asep menikah lagi dengan Ibu Ningsih, wanita yang lembut dan penuh kasih. Rumah yang tadinya dingin kembali hangat. Tapi ada pepatah lama, ketenangan adalah tanda badai akan datang. Budi, Siti, jaga rumah ya. Bapak dan Ibu harus ke kota sebentar. Kalau hujan turun, kunci pintu rapat-rapat. Jangan buka untuk siapapun. Malam itu, hujan turun sangat deras disertai kabut tebal. Pak Asep dan Bu Ningsih pergi dengan perasaan tidak tenang. Dan benar saja, tamu tak diundang itu datang. Sari kembali. Dia terlilit hutang dan putus asa. Dia teringat kata-kata seorang peramal gila di pasar. Jika kau ingin kaya, kau harus menukar apa yang paling berharga dengan kegelapan. Anak-anakku, ibu pulang. Ayo ikut ibu ke belakang rumah. Kita main petak umpet di sana. Ada harta karun menunggu kita. Anak-anak yang polos itu mengikuti ibunya ke halaman belakang, dekat tempat pembakaran sampah. Hujan semakin deras, menyamarkan segalanya. Sari tidak menyalakan api. Tidak ada kekerasan. Dia hanya menyerahkan mereka pada kegelapan malam. Ibu, kok dingin? Siti takut. Kabutnya tebal sekali, Bu. Ibu di mana? Sari hanya berdiri diam, memunggungi anak-anaknya sambil menggumamkan mantra. Perlahan, suara Budi dan Siti semakin menjauh, lalu menghilang. Ketika kilat menyambar, halaman belakang itu kosong. Anak-anak itu lenyap tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Pak Asep pulang dan menemukan rumah kosong. Tidak ada jejak kekerasan, tidak ada darah. Hanya mainan mobil-mobilan yang tergeletak di tanah basah. Sari ditangkap polisi karena perilaku mencurigakan, tapi dia bungkam 1000 bahasa. Kehilangan yang tak wajar ini membuat jiwa Ibu Ningsih terguncang. Dia sering duduk di pinggir sungai, berbicara dengan air. Kalian lihat itu? Anak-anak sedang main air. Budi melambaikan tangan. Siti memanggil ibu. Tunggu nak, ibu datang. Satu pagi yang berkabut, Ibu Ningsih berjalan perlahan ke arah sungai. Dia berjalan terus, seolah ada yang menuntunnya. Dia tidak pernah kembali. Warga menemukannya tertidur damai di hilir sungai. Dia memilih pergi ke dunia lain untuk menjaga anak-anaknya. Sari mengira dia menang, tapi di dalam penjara,
dia mulai dihantui, bukan oleh hantu, tapi oleh rasa panas yang misterius. Setiap malam, Sari akan terbangun dengan keringat dingin. Panas. Kenapa udaranya panas sekali? Tolong, ada api di dalam dadaku. Air, beri aku air. Dokter penjara tidak menemukan penyakit apapun, tapi Sari terus mengeluh kepanasan, seolah-olah dia sedang berada di dekat tungku api yang besar. Hingga suatu malam, keheningan penjara pecah oleh teriakan tertahan. Sari ditemukan tak bernyawa di sudut selnya. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke atas. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda sakit. Hanya saja, ruangan sel itu tercium bau asap yang sangat menyengat, padahal tidak ada apapun yang terbakar. Orang-orang percaya pertukaran yang dia minta telah lunas. Dia ditukar dengan kegelapan yang dia panggil sendiri. Sampai hari ini, jasad Budi dan Siti tidak pernah ditemukan. Tapi Pak Asep percaya, mereka kini bahagia bersama Ibu Ningsih di tempat yang lebih indah. Hati-hati dengan keinginanmu, karena terkadang kegelapan mendengarkan dan siap mengabulkannya dengan harga yang mahal. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.